Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahsana dengan NIM 12270300036. Di sini saya akan melakukan salah satu tugas untuk menjelaskan kode program regresi linear berbasis machine learning untuk estimasi fisika, dan nantinya kita bareng-bareng untuk analisis hasilnya. Lalu yang kedua, akan menjelaskan kode program metode klasifikasi machine learning untuk sistem fisika, dan nanti kita akan analisis untuk hasilnya. Langsung saja, di sini sudah dibuka untuk kode programnya yang telah dibuat. Nah, jadi kode program ini tuh mengenai regresi linear untuk pendulum sederhana, di mana kita tahu bahwasannya regresi linear itu bertujuan untuk regresi linear itu adalah salah satu metode statistik yang banyak digunakan untuk menemukan hubungan antara dua atau lebih variabel. Nah, dalam fisika itu regresi linear itu membantu dalam memodelkan hubungan antar parameter seperti hubungan antara suhu dan tekanan dalam gas. Nah, dalam regresi linear untuk pendulum sederhana ini, kita akan memodelkan hubungan antara L, data panjang, dan T sama periodenya. Nantinya ketika kita run codingan ini, nanti akan ada hasil berupa grafik hubungan L sama T-nya itu akan bagaimana ketika dikasih input yang ini 0,5, 1,0, 1,5 dan sebagainya, dan input T-nya itu 1,41, 2,01 dan sebagainya. Dan nanti juga selain itu kita akan kode program ini tuh akan menghitung juga percepatan gravitasinya lewat rumus yang ini. 4 dikali V kuadrat dibagi dengan hasil dari model koefisiennya. Nah, untuk itu langsung saja ya, kita langsung run. Sebentar, masih loading. Loadingnya bentar, saya keluarkan dulu ya. Kill run model. Mohon maaf, ini agak lama untuk melihatkan hasilnya. Sebentar. Sebentar. Tadi udah ada hasilnya ya, cuman keburu keluarkan. Coba kita run lagi itu dan tunggu ya.
sampai akhir. Ini lumayan agak lama. Nah, di sini terlihat hasilnya hubungan antara panjang dengan periode pendulum. Nah, di sini untuk sumbu Y-nya itu adalah T kuadrat terhadap panjangnya atau panjang talinya sesuai dengan perintah dari codingannya. Dan di sini juga dari hasil grafik ini terlihat bahwasanya hubungan antara periode terhadap panjang itu hubungannya itu linear. Jadi ketika panjangnya panjang talinya diperbesar mengakibatkan waktu yang dibutuhkan untuk satu kali osilasinya itu dia akan semakin meningkat juga, yang artinya itu memiliki hubungan linear dan terlihat seperti pada gambar yang ini. Nah, selain itu juga di sini terdapat nilai percepatan gravitasinya yaitu sebesar 9,96 meter per sekon kuadrat. Dan nilai ini tuh untuk lumayan mendekati dengan nilai referensi. Dan membuktikan kecepatan gravitasi itu memang sekitar sebesar 9,8 ini lumayan mendekati ya 9,96. Lalu kita ke codingan yang kedua, di mana codingan kedua ini dimana codingan kedua ini tuh mengenai regresi linear untuk hukum Gay-Lussac, dimana hukum Gay-Lussac itu menyatakan bahwa pada volume tetap tekanan P dari gas ideal berbanding lurus dengan suhu absolut T, atau jika persamaannya itu adalah P sama dengan K dikali T atau suhu absolut. Nah, dengan menggunakan regresi linear kita itu dapat memodelkan hubungan antara P dan suhu T untuk menemukan konstanta K dari data eksperimen. Jadi nanti kita akan ingin mengetahui bahwasanya hubungan antara P dan suhu itu bagaimana sih melalui codingan ini. Nanti codingan itu akan menghasilkan data grafik sama data konstanta. Di sini kan menghitung konstanta. Di sini juga ada plot data dan garis regresi untuk grafik. Nah, ini untuk nilai input datanya seperti ini. Untuk T sama P-nya tuh input datanya segini. Getaran dan ini untuk hasilnya terlihat bahwasanya hubungan antara tekanan dan suhu itu adalah berbanding lurus atau linear. Sesuai hubungannya itu seperti ini. Lalu di sini konstanta K-nya itu 0,36.
dengan input datanya segini, yang ini dengan hasilnya konstanta 0,36. Sudah itu kita ke codingan yang ketiga, yang selanjutnya. Dimana untuk kode program ini tuh regresi linear untuk hukum pendinginan Newton. Hukum pendinginan Newton ini tuh menyatakan bahwa laju perubahan suhu dari objek T berbanding lurus dengan perbedaan suhu antara objek dan lingkungan. Dengan dirumuskan sebagai dt besar per dt dibagi dengan min K T kurangi T lingkungan. Dengan mengukur perubahan suhu objek terhadap waktu, kita dapat menggunakan regresi linear untuk menentukan konstanta pendinginan K. Jadi, dengan mengukur perubahan suhu terhadap waktu, dan yang artinya kita bisa menentukan konstanta pendinginan K. Jadi di sini dari pemodelan secara manual tersebut itu digunakan regresi secara codingan. Nah, di sini kita juga akan menentukan konstanta pendinginan dengan menghitung atau memasukkan nilai minus model dot koefisien yang sudah dihitung gitu nantinya. Dan selain itu juga kita akan menghasilkan grafik, yaitu perubahan suhu terhadap waktu, di mana untuk suhunya itu di sini datanya seperti ini dan waktunya itu seperti ini. Dan nanti hubungan antara ini sama yang ini tuh kayak gimana melalui grafik. Lalu langsung saja kita run. Untuk hasilnya itu grafiknya seperti ini, jadi linear ya. Artinya ketika suhu atau waktunya tuh ketika perubahannya tuh kecil, membutuhkan perubahan suhunya tuh kecil, membutuhkan waktu yang besar. Ketika perubahannya tuh atau suhunya tuh besar, membutuhkan waktu yang kecil. Yang artinya tuh secara fisika itu ketika suhunya tuh dalam misalnya air panas, itu pergerakan elektron itu cepat kan. Nah, pergerakan elektron yang cepat tersebut itu kayak gini. Ketika air tersebut misalnya ada air panas sama air dingin atau air yang lebih rendah dari yang air panas. Nah, air yang panas ini memiliki elektron yang energinya itu
tinggi, sehingga elektron tersebut bisa bergerak dengan cepat. Nah, ketika elektron tersebut bergerak dengan cepat dan mau ke posisi tertentu A, kalau misalnya cepat, maka membutuhkan waktu yang sedikit kan? Nah, ini juga sama, analoginya seperti itu. Dan di sini juga akan menghasilkan nilai konstantanya, yaitu konstanta pendinginannya adalah 0,0182 1 per sekon. Lalu untuk kodingan yang keempat, untuk kodingan 4 itu mengenai regresi linear untuk hubungan panjang dan frekuensi getaran. Nah, untuk regresi linear hubungan panjang dan frekuensi getaran tuh, di sini data panjang senar dan frekuensinya dituliskan, yaitu 1,0 untuk L-nya atau panjang senarnya 1,0, 1,5, 2, 2,5, 3. Lalu untuk frekuensinya 50, 33, 25, 20, 16,7. Lalu kita akan menginverse panjang senar untuk memodelkan hubungan linear melalui inverse L sama dengan 1 per L. Lalu di sini juga kita akan menginisialisasi model regresi linear dengan model sama dengan linear regression. Lalu setelah itu kita akan melatih model dengan data 1 per L dan frekuensi, yaitu dengan model .fit inverse L, F. Lalu kita masuk ke membuat prediksi frekuensi untuk panjang senar baru menggunakan rumus L prediksi pred sama dengan np.array 0,5, 3,5, lalu inverse L pred sama dengan 1 per L, lalu F frekuensi pred sama dengan model.predict. Lalu di sini kita juga akan memplot data dan garis regresi, di mana untuk plot data X itu adalah 1 per L dan Y itu adalah frekuensi, dan kita akan memberi judul regresi linear hubungan frekuensi versus panjang senar, dan akan menampilkan grafiknya. Lalu di sini juga selain itu kita akan menghitung kecepatan gelombang V dari slope, di mana rumusnya adalah V sama dengan 2 kali model wave. Dari hasil kemiringannya untuk model .cov itu. Untuk regresi linearnya tuh seperti ini hasilnya. Jadi hubungan frekuensi terhadap 1 per Ln1 itu seperti ini. Ini untuk data asli, dan ini untuk regresi linearnya. Dan data asli itu menunjukkan bahwasannya ketika sumbu X-nya itu semakin besar,
sumbu Y-nya juga akan semakin besar untuk datanya. Dan selain itu juga untuk kecepatan gelombangnya itu sebesar 99,92 meter per second. Nah, dari kita memodelkan hubungan antara yang tadi ya, antara sumbu X sama sumbu Y sehingga mendapatkan nilai gradien. Nah, dari nilai gradien itu kita masukkan ke sini. Model.conv itu adalah gradiennya, lalu dikalikan 2 sehingga menghasilkan kecepatan gelombangnya yaitu 99,92 meter per second. Lalu masuk ke codingan yang kelima. Untuk codingan kelima itu adalah regresi linear untuk hubungan arus dan tegangan pada semikonduktor. Nah, di sini untuk data arus dan tegangannya itu seperti ini, dan kita akan mengambil logaritma dari arus dan tegangan. Ini untuk data input atau nilai aslinya, untuk V sama I-nya. Lalu dari habis itu kita logaritmakan arus dan tegangan melalui rumus seperti ini. Lalu kita akan melakukan inisialisasi model regresi linear dengan model sama dengan linear regression. Lalu kita juga akan melatih model dengan data logaritma tegangan dan logaritma arus dengan kode seperti ini. Lalu kita juga akan membuat prediksi logaritma arus untuk logaritma tegangan baru. Lalu setelah itu kita akan memperoleh data dan garis regresi dengan sumbu X-nya itu adalah tegangan dan sumbunya itu adalah arus. Dan kita akan memberi judul regresi linear hubungan arus versus tegangan semikonduktor, dan akan menampilkan hasil grafiknya. Selain itu kita juga akan menampilkan hitungan eksponen dari slope. Langsung saja kita run. Nah, untuk hubungan arus versus tegangannya itu seperti ini. Dan nantinya dari hasil regresi ini kita akan menentukan titik kemiringannya itu berapa, dan nanti dari kemiringan tersebut nanti kita akan menghasilkan nilai eksponen yaitu 1,47. Nilai eksponen itu sama dengan nilai kemiringannya. Lalu masuk ke codingan yang selanjutnya. Codingan yang ke-6. Di mana codingan ke-6 itu adalah regresi linear untuk peluruhan radioaktif. Nah, di sini kita seperti biasa menggunakan library NumPy, library Matplotlib, dan menggunakan library linear regression untuk melatih model. Lalu di sini juga terdapat nilai input data atau nilai asli untuk T sama N-nya, yaitu 0,0,
10, 20, 30, 40, 50 untuk T waktunya, dan jumlah atomnya adalah 185,524235. Lalu habis itu kita akan mengambil logaritma dari jumlah atom dengan ln n sama dengan np log n. Lalu kita akan menginisialisasi model regresi linear. Lalu habis itu kita akan melatih model dengan data waktu T dan ln n dengan model .fit T ln n. Lalu setelah itu kita akan membuat prediksi ln n untuk waktu baru. Lalu habis itu kita akan memperoleh data dan garis regresi dengan nilai dengan sumber x-nya itu adalah waktu, y-nya itu adalah jumlah atom, y-nya itu adalah ln jumlah atom atau ln n. Lalu kita akan memberi judul regresi linear peluruhan radioaktif, lalu akan menampilkan grafiknya. Setelah itu kita akan menghitung konstanta peluruhan atau lambda dari swab atau dari titik kemiringan. Nah, lambda correct adalah minus model.coef. Saja kita run. Nah, ini ya untuk hasil grafiknya, yaitu ln jumlah atom atau ln n terhadap waktu. Di sini untuk yang warna biru adalah data asli, dan yang warna merah, garis merah adalah menunjukkan dia tuh linear atau regresi linear. Nah, setelah itu kita di sini untuk hasil konstanta peluruhannya adalah 0,0121 per sekon. Lalu masuk ke codingan yang ketujuh. Untuk codingan yang ketujuh ini yaitu tentang regresi linear untuk hukum Arrhenius. Di mana hukum Arrhenius ini adalah menjelaskan bahwa laju reaksi kimia K itu berbanding lurus dengan suhu T yang sesuai dengan persamaan eksponensial, yaitu K sama dengan A dikali E pangkat EA per RT. Nah, dengan mengambil logaritma ini, alami ini, persamaan ini dapat diubah menjadi bentuk linear, yaitu menggunakan logaritma ln K itu sama dengan ln A min EA per R, 1 per T. Atau dikali yang itu EA per R dikali 1 per T, di mana K-nya itu adalah laju reaksi, A-nya itu adalah konstanta Arrhenius, EA itu adalah energi aktivasi, R itu adalah konstanta gas, dan T itu adalah suhu dan Kelvin. Nah, di sini kita untuk data suhu dan laju reaksinya itu adalah sebesar untuk T-nya itu adalah 300, 320, 340, 360, 380. Dan untuk K-nya itu adalah 0,01, 0,03, 0,07, 0,12, dan 0,22. Dan setelah itu kita akan mengambil logaritma dari laju reaksi dan menghitung 1 per T, di mana ln K itu sama dengan NP logaritma K, inverse T sama dengan 1 per T. Lalu kita akan menginisialisasi model regresi linear dengan model sama dengan linear regression. Setelah itu kita juga akan melatih model dengan data 1 per T dan ln K, di mana inverse T adalah inverse sama dengan T reshape, 1,1. Dan model .fit inverse T ln K. Lalu setelah itu kita akan membuat prediksi ln K itu untuk 1 per T baru. Lalu setelah itu kita akan, setelah membuat prediksi, kita akan memperoleh data dan garis regresi tersebut.
Dimana untuk plot yang X itu, sumbu X adalah 1/T kami 1, dan sumbu Y adalah ln K. Dan diberi judul, grafik itu adalah regresi linear, hubungan laju reaksi dan versus suhu, hukum Arrhenius. Dan akan menampilkan hasil grafiknya. Lalu kita juga akan menghitung energi aktivasi EA dari slope. R sama dengan 8,314, EA sama dengan minus model.5, lalu dikalikan dengan hasil R yang ini. Lalu kita akan merun. Inilah untuk model dari hubungan laju reaksi versus suhu dan menunjukkan bahwa mereka itu linear. Lengkap terhadap 1/T-1 itu adalah linear. Dan hasil dari slope atau kemiringan ini nantinya akan bisa menghitung energi aktivasi A dengan menghitung minus hasil kemiringan dikalikan dengan R adalah konstanta gas dalam joule per mol K. Di sini untuk energi aktivasi E-nya adalah 36133,08 joule per mol. Lalu untuk yang terakhir, model codingan yang ke-8 untuk regresi linear ini yaitu tentang hukum Stefan-Boltzmann, di mana hukum Stefan-Boltzmann ini yaitu di mana hukum Stefan-Boltzmann ini hubungan antara radiasi P dari benda hitam pada berbagai suhu T. Jadi di sini untuk data suhu dan radiasi P-nya tuh dicantumkan sebesar segini. Lalu kita akan mentransformasi data untuk hukum Stefan-Boltzmann dalam bentuk logaritma, yaitu X sama dengan np.log et.reshape -11 Y sama dengan np log P. Lalu kita juga akan menginisialisasi model regresi linear dengan model sama dengan linear regression. Lalu kita juga akan melatih model dengan model.fit X, Y. Lalu kita akan memprediksi daya radiasi baru dengan prediksi adalah np.array 450 1050 dan X prediksi dan juga Y prediksinya. Yaitu kita juga setelah itu kita akan menplot data dan garis regresi dengan sumbu X-nya itu adalah ln T, sumbu Y-nya itu adalah ln P, dan kita akan memberi judul regresi linear hukum Stefan-Boltzmann dan kita akan menampilkan grafiknya. Nah, untuk hasil grafiknya itu akan ditampilkan. Nah, grafik ini tuh menunjukkan hubungan linear antara ln P dan ln T. Sesuai dengan hukum Stefan-Boltzmann, garis merah adalah garis regresi linear yang menunjukkan kemiringan 4 yang konsisten dengan hukum radiasi benda hitam. Lalu, setelah itu, ini untuk codingan yang terakhir. Nah, intinya, jadi dengan demikian, regresi linear itu memiliki aplikasi yang sangat luas dalam fisika, dan metode itu
memudahkan kita untuk menemukan hubungan empiris antara variabel fisik dan membuat prediksi berdasarkan data yang ada. Penggunaan regresi linear membantu dalam pengembangan model fisika yang lebih akurat dan efisien. Mungkin cukup sekian yang dari saya. Untuk yang codingan yang subtema tentang machine learning itu akan dijelaskan di video yang selanjutnya. Demikian untuk penjelasan yang regresi linear. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.